Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian. Cerita mistis kali ini adalah mengenai Desa Mati. Dan ini adalah sequel atau ada hubungannya dengan cerita rumah di tengah perkebunan kelapa sawit. Jadi nanti ada hubungannya lah intinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini akan sedikit mengulas apa yang terjadi di desa di mana di cerita sebelumnya keluarga Pak Rahman diusir. Setelah semalam berlalu pasca diusirnya keluarga Pak Rahman dari desa, pagi itu, desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Samsudin mengalami kegemparan yang dahsyat. Bagaimana tidak? Setidaknya 10 keluarga tewas dalam keadaan mengerikan. Mereka tewas dengan seluruh tubuh dipenuhi luka-luka yang sangat parah, persis seperti yang terjadi pada Indira di cerita rumah besar di tengah perkebunan sawit. 10 keluarga tersebut setidaknya salah satu atau dua anggotanya adalah yang paling gencar mengusir keluarga Pak Rahman, bahkan menjadi orator utama. Karena kejadian luar biasa itu, Pak Samsudin mengadakan rapat mendadak dengan seluruh perangkat desa serta perwakilan warga yang sebelumnya turut serta melabrak keluarga Pak Rahman. Di dalam ruang rapat di balai desa, Pak Samsudin memulai rapatnya sembari sesekali merasakan badannya seperti sedang diguncang-guncangkan oleh kekuatan goib. Bapak-bapak, ibu-ibu, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat desa Karewetan, sehubungan dengan kejadian misterius yang menimpa tetangga, saudara, dan teman kita di desa ini, saya umumkan desa dalam status waspada. Kejadian ini sangat tiba-tiba, sehingga membuat kita semua terkejut dan sangat merasa terpukul. 10 keluarga meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Fakta tersebut tidak serta-merta membuat kita berasumsi bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Tuturnya, "Interupsi Pak Kades. Kalau saya diperbolehkan berpendapat, maka saya akan berpendapat bahwa keluarga Pak Rahman lah yang menjadi biang kerok di balik malapetaka ini. Apalagi sebelum mereka diusir dari desa ini, sudah cukup banyak warga yang menjadi korban mereka," tukas salah seorang perwakilan warga. "Tenang Pak Jamal, tenang. Kita jangan berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum ada bukti konkret yang menunjukkan itu. Apalagi korban-korban kali ini sama sekali berbeda kondisinya dengan yang sudah-sudah," kata Pak Samsudin sambil terbatuk-batuk. Pak Kades baik-baik aja kan?" ucap seorang perangkat desa bernama Bu Lili sambil menatap khawatir ke arah Pak Samsudin. Pak Samsudin masih terbatuk-batuk, kemudian menatap ke arah semua orang. Seketika itu mendadak tubuhnya ambruk di atas bangku di hadapannya. Lulu, Pak," teriak orang-orang. "Wah, ini pasti ulahnya si Rahman keparat itu. Kita harus menemukan dan membunuhnya," geram perwakilan warga yang sebelumnya menginterupsi Pak Samsudin. Semua orang yang melihat Pak Samsudin ambruk lantas membawanya ke rumah sakit yang ada di kecamatan.
Saya tidak menemukan gejala penyakit kronis di tubuh Pak Samsudin. Saya menyarankan agar bapak-bapak dan ibu-ibu banyak berdoa saja demi kesembuhannya. Jangan lupa cari syariatnya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Meski saya seorang dokter, tapi saya percaya kok ada penyakit yang timbul karena kedengkian seseorang. Untuk mengatasinya ya tidak cukup hanya dengan ke dokter saja. Tolong dikonsultasikan juga dengan ahli agama. Begitu loh Bu, Pak, nggih. Tutur dokter yang baru selesai menangani Pak Samsudin. Atau kita lenyapkan saja biang keladinya, kata Pak Jamal, perwakilan warga yang turut mengantar Pak Samsudin di rumah sakit. Dokter berpelang nama Alfian itu menggeleng. Tolong jangan bertindak sembarangan, apalagi kalau hanya berdasarkan prasangka semata. Meskipun seandainya sudah terbukti, tetap tidak dibenarkan main hakim sendiri, tukasnya. Waktu beranjak dari siang ke sore dan malam pun tiba. Pak Samsudin belum diperbolehkan pulang, meskipun telah siuman dari pingsannya. Namun orang-orang yang mengantarnya sebagian memilih pulang. Apalagi sebagian di antara mereka ada yang membawa kendaraan sendiri. Misalnya Pak Jamal yang membawa sepeda motor dari desa ke kecamatan. Ia pun lebih dulu pulang menggunakan kendaraan roda duanya itu. Dalam gelapnya malam, Pak Jamal menyusuri jalur berkelok-kelok dari kecamatan menuju desanya. Tanpa ia sadari, sesosok aneh mengejarnya. Sosok tersebut seperti manusia, namun berjalan atau berlari dengan kedua tangan dan kakinya. Kecepatan makhluk itu tidak diragukan lagi dapat mengimbangi kecepatan sepeda motor yang sedang ditunggangi oleh Pak Jamal. Makhluk itu berpenampilan serba gelap dan menyeramkan, dengan sepasang telinganya yang runcing, serta sepasang taring panjangnya di mulut. Makhluk itu juga mengeluarkan suara erangan keras yang membuat Pak Jamal terkejut. Saat menoleh ke arah sumber suara, mendadak makhluk itu melompat dan menerkamnya. Pak Jamal kehilangan konsentrasi dan keseimbangan. Akibatnya sepeda motornya terpelanting kemudian menabrak sebatang pohon di pinggir jalan. Kemalangan tidak berhenti di situ. Makhluk mengerikan itu mencabik-cabik tubuh Pak Jamal dengan cakarnya. Setelah selesai menghabisi Pak Jamal, makhluk itu menyeringai, kemudian melolong dengan wajah mendongak ke langit seperti seekor serigala. Pagi harinya jasad Pak Jamal ditemukan warga yang melintasi lokasi. Warga tersebut segera melaporkan penemuan mayat itu kepada polisi. Olah TKP pun dilakukan pihak berwajib. Para polisi banyak yang menggeleng karena perasaan bingung dengan kasus yang sedang mereka tangani. Dia korban berikutnya. Mungkin dia adalah korban yang kesekian puluh orang. Terlalu banyak korban dengan ciri-ciri luka seperti ini yang sudah kita tangani, ujar salah seorang polisi sambil mengamati jasad yang telah dimasukkan ke dalam kantong mayat. Desa Karyowetan. Ada apa sebenarnya sama desa itu? Nah, ini kejadiannya di luar desa itu, tapi korban adalah desa Karyowetan, warga situ, kata polisi itu mendesis. Yang pernah saya dengar, desa Karyowetan mendapat kutukan dari seorang pengabdi setan yang diusir oleh warga setempat. Mungkin orang yang dimaksud itu marah, kemudian balas dendam. Tapi entahlah, ini sangat di luar nalar saya. Saya sih antara percaya dan tidak, kata polisi itu berbicara pada polisi lain. Setelah selesai melakukan olah TKP, para polisi dengan membawa kantong jenazah berisi mayat Pak Jamal pun pergi.
meninggalkan lokasi dengan 2 mobil SUV dan ambulan. Sementara itu kemudian di malam hari, pasca perginya keluarga Pak Rahman dari desa, di dalam salah satu ruangan rawat inap di rumah sakit kecamatan, Pak Samsudin sedang ditemani oleh putranya dan istrinya yang membawa serta seorang bayi perempuan yang tidak asing. Itu adalah putri bungsu Pak Rahman, yaitu Mira. Mira memang sempat dititipkan oleh Pak Samsudin sebelum keluarga itu pergi benar-benar meninggalkan desa. Keluarga Pak Samsudin pun bersedia merawat Mira, meskipun ada beberapa orang warga yang menyarankan agar bayi Mira dibuang saja hingga mati. Namun Pak Samsudin mengabaikan saran dari para warga itu. Ia menganggap mereka telah berlebihan karena menganggap Mira bisa menjadi pembawa sial bagi desa. Saat itu malam semakin larut. Tengah malam pun tiba, di mana seluruh anggota keluarga yang menemani telah tertidur di bilik di dalam ruang rawat inap itu. Keadaan mulai sunyi. Pak Samsudin tidak dapat tidur karena merasakan hal aneh yang seperti mengintainya. Ia pun merasa gelisah. Seringkali ia mengubah posisinya berbaring. Ia merasa sangat tidak nyaman. Mendadak ia mendengar seperti ada suara deru nafas yang berat dari atas langit-langit kamarnya. Suara deru nafas tersebut seolah terdengar keluar dari lubang pendingin udara. Pak Samsudin kemudian terbangun dari tidurnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama suara deru nafas aneh itu. Saat itu jam menunjukkan pukul 1.56 malam. Lampu kamarnya mendadak padam. Pak Samsudin pun celingukan karena keadaan di dalam kamar sangatlah gelap. Ia juga tidak melihat nyala lampu di luar kamar. Keadaan waktu itu memang benar-benar gelap gulita. Di saat itu Pak Samsudin merasakan seperti ada sepasang tangan yang merabanya, mulai dari ujung kaki hingga dadanya. "Siapa kamu? Mau ngapain?" ucap Pak Samsudin panik sambil meraih tangan itu dengan maksud untuk menyingkirkannya. Namun, tiba-tiba saja penampakan wajah yang sangat mengerikan muncul begitu saja pas di depan wajah Pak Samsudin. Pak Samsudin berteriak panjang saat penampakan tersebut membuka mulutnya lebar-lebar, seperti hendak melahap wajahnya. Terlihatlah gigi-gigi penampakan tersebut yang sangat rusak dan dipenuhi darah. Dalam hitungan detik, dipastikan Pak Samsudin akan dilumat habis oleh makhluk mengerikan itu. Namun mendadak lampu menyala kembali. Selain itu, makhluk itu mendadak melolong sambil mendongakkan ke udara, kemudian menguap dan menghilang. Sementara itu, Pak Samsudin lolos dari serangan makhluk ini yang entah hilang kemana. Suara jeritan Pak Samsudin beberapa waktu yang lalu rupanya sukses membangunkan keluarganya yang tidur di balik sekat ruang rawatnya. Mereka pun dengan cepat menghampiri Pak Samsudin sambil bertanya, "Ya, ada apa?" ujar putra Pak Samsudin yang terlebih dahulu tiba di hadapan ayahnya. Pak Samsudin rupanya masih syok sehingga ia belum berkata sepatah kata pun. Pandangannya tajam ke depan, sembari bibirnya komat-kamit mengucapkan kalimat tasbih. Ayah barusan diserang, tapi makhluk itu tiba-tiba hilang," ucapnya akhir rupanya. Tapi Pak Samsudin mendapat serangan bertepatan dengan saat di mana Pak Rahman menceburkan istrinya ke dalam cekungan berisi lumpur yang sangat dalam. Tewasnya istri Pak Rahman nampaknya berdampak pada musnahnya makhluk kirimannya saat hendak menghabisi target berikutnya.
dengan tewasnya istri Pak Rahman, maka berakhirlah malapetaka di desa Karyawetan. Meski demikian, Pak Rahman yang secara tidak sadar telah menyelamatkan warga desa Karyawetan harus menanggung akibatnya. Sang majikan, Bu Arsini, istri Pak Rahman, yaitu Wawagor, sangat murka karena pemujanya berakhir di dalam kolam lumpur yang mematikan. Karena itulah akhirnya Wawagor mengincar Pak Rahman saat pria tersebut memasuki suatu desa yang telah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Desa mati tersebut dulu sempat menjadi tempat Pak Rahman menghabiskan masa mudanya. Di desa itulah juga ia berkenalan dengan dokter cantik saat mengantar ibunya berobat. Dokter itu tidak lain adalah Dita. Pak Rahman pun teringat akan sosok gadis cantik yang ia perkirakan umurnya hanya sedikit lebih tua darinya waktu itu. Sekarang mungkin gadis itu sudah menjadi seorang ibu seperti halnya dengannya yang kini telah memiliki 3 orang putri, meski hanya satu yang masih hidup. Namun, perkiraan Pak Rahman mengenai Dita sama sekali tidak tepat, karena gadis tersebut mengalami nasib yang tidak dapat terbayangkan. Pak Rahman tidak mengetahui sama sekali mengenai nasib Dita pasca peristiwa di masa lampau yang terjadi di desa itu. Kini Pak Rahman berada di desa yang sama. Namun desa itu kini tinggal reruntuhan tanpa seorang pun terlihat di sana. Pak Rahman hanya dapat membatin pada saat menyaksikan desanya itu menjadi desa sepi dan mati. Ia pun melangkahkan kakinya melewati jalan desa yang beraspal, namun sebagian besar telah rusak. Ia kelanjutnya menatap ke arah bangunan puskesmas yang telah mengalami kerusakan parah di sana. Di puskesmas inilah dulunya ia mengenal Dita. Saat itu ia sangat berharap dapat mempersunting gadis itu. Namun harapannya luntur saat mengetahui bahwa gadis impiannya itu telah memiliki kekasih. Terakhir kali ia bertemu Dita adalah saat dia mendiang ibunya Mendiang ibunya berulah dengan memanggil balapati, yang merupakan pasukan demit berkepala domba. Behemoth mungkin ya. Sejak itulah ia tidak pernah bertemu dengan Dita lagi. Apalagi saat itu ia diajak pindah ibunya ke kota yang jaraknya sangat jauh dari desa ini. Setelah pindah, ia dipaksa ibunya menikah dengan Arsini, perempuan yang belakangan harus ia habisi karena kejahatannya. Pak Rahman menghela nafas, kemudian duduk di tembok rendah di depan puskesmas. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya sambil menunduk. Sejenak ia mengangkat muka saat mendengar suara langkah kaki dari belakang sebuah rumah rusak yang ada di samping puskesmas. Pak Rahman kemudian berdiri dan bersembunyi di balik tembok puskesmas. Di sana ia melihat ke arah sumber suara langkah kaki itu. Tidak terlihat seseorang yang muncul dari balik rumah rusak itu. Pak Rahman pun merasa sangat penasaran. Meski begitu, ia tetap menunggu hingga ia dikagetkan oleh seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Pak Rahman pun terpekik kaget, kemudian melompat menjauh. Saat itu terlihatlah seseorang yang baru saja menepuk pundaknya. Seseorang lelaki berusia 40 tahun atau lebih muda 4 tahun darinya, nampak menatap ke arahnya dengan heran. "Duh, bukannya sampean Kak Rahman?" ucap pria itu yang ternyata mengenal Pak Rahman. Pria berpakaian celana dan jaket jeans dengan rambut sedikit memutih, seperti merasa senang bertemu dengan Pak Rahman. "Irman, aku gak salah orang kan?"
Pak Rahman menatap penasaran ke arah pria yang ternyata adalah Pak Irman, adik tirinya. Pak Irman lantas menghampiri Pak Rahman kemudian memeluk kakaknya yang sudah lama tidak ia jumpai itu. "Kemana aja kak selama ini? Kenapa bisa kita bertemu di desa yang sudah ditinggalkan ini?" ucap Pak Irman setelah melepas pelukannya. Pak Rahman hanya menggelengkan kepalanya perlahan. "Ceritanya panjang man," ucapnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terlibat obrolan di depan puskesmas yang telah hancur itu. Mereka berdua nampaknya sedang bernostalgia mengenai desa itu. "Saya sudah lama berada di desa ini. Saya melakukannya karena saya merasa nggak terima desa yang telah dibangun susah payah, dimulai dari kakek buyut kita, ditinggalkan untuk terbengkalai seperti ini. Apa gunanya dong pengorbanan bapak kita bila ujung-ujungnya desa ini nggak diselamatkan?" ucap Pak Irman. Pak Rahman hanya mendengarkan tanpa tahu harus mengatakan apa mengenai beban pikiran adik tirinya itu. "Lalu, kenapa desa ini harus ditinggalkan? Apa di desa ini pernah ada bencana kebakaran atau apa gitu? Kok bisa hancur gini semuanya?" ucapnya. "Dulu ada seorang resi namanya Kirawuk. Entah apa alasannya ia menyerang desa ini dengan kekuatan jahatnya. Waktu itu banyak penduduk desa yang terbunuh. Rumah-rumah mengalami kebakaran yang hebat. Ayah kita juga terbunuh saat itu demi menyelamatkan desa. Ia terbunuh saat berusaha menyadarkan Mbak Rahayu dari kekuatan jahat Kirawuk. Nah, atas dasar hal ini, saya memilih untuk kembali ke desa ini, berusaha untuk membangunnya lagi. Ya meskipun itu kayaknya mustahil," kata Pak Irman menjelaskan panjang lebar. Pak Rahman menggelengkan kepala pertanda ia merasa apa yang dilakukan oleh adiknya itu hanya buang-buang waktu saja. "Aku pernah dengar soal Kirawuk. Menurut kabar yang beredar, ia tewas saat bertarung dengan beberapa orang warga desa yang memiliki kelebihan," tukas Pak Rahman. Pak Irman diam saja. Kemudian ia teringat kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Jika bukan karena Rasmi, mungkin sekarang ia sudah berada di alam lain. Pak Rahman nampak penasaran saat adiknya malah terdiam menatap kosong ke kejauhan. "Berada di sini bukan sesuatu yang kuinginkan. Desa ini bisa saja dihuni oleh mereka yang berasal dari alam lain. Setauku demit-demit di sini sangat jahat dan ganas, bahkan bisa menyentuh kita secara langsung," ujarnya. Pak Irman menoleh ke arah Pak Rahman, kemudian menukas, "Saya akan membersihkan desa ini agar bisa kita huni lagi." Pada hari yang sama di pinggir hutan dekat desa mati, saat pagi menjelang siang, terlihatlah dua orang laki-laki dan satu orang perempuan muda berpakaian seperti pendaki gunung berjalan menyusuri area itu. Mereka terkadang berbincang dengan nada sedikit naik. "Ini gawat. Kalau kita nggak berhasil menemukan Rini dan Jody, kita akan dikeluarkan dari klub," ujar laki-laki pertama yang mengenakan jaket warna merah dengan kerah berbulu warna krim. "Sorry Jan, saya akui saya salah membiarkan mereka pergi tanpa pengawasan," laki-laki kedua membalas dengan nada penuh penyesalan. "Ah, sudahlah Di. Yang penting sekarang kita fokus mencari Jody dan Rini. Penyesalan tiada artinya kalau hanya untuk diratapi."
tukas si perempuan yang mengenakan setelan jeans dan jaket orange. "Masalahnya, kalau kita gagal, kita bisa dikeluarkan dari klub. Artinya, kita tidak bisa lagi mendaki tanpa support dari klub," kata pria pertama dengan gusar. "Januar, aku tahu itu. Kamu berada di klub ini sudah lama, dan kamu mendapatkan banyak keuntungan dari klub. Kamu juga salah satu eksekutifnya kan? Tapi tolonglah jangan terlalu memojokkan Sardi. Dia juga udah ngaku salah kok," kata si perempuan. "Ah, mengaku salah aja nggak cukup. Seharusnya kamu mencari mereka sendiri. Nggak perlu melibatkan aku dan Sarah, Todi. Kami capek loh," kata Januar. "Iya Jan, saya minta maaf karena kecerobohan saya. Saya siap mencari mereka sendirian aja kok. Gak usah bantuan kalian. Karena saya juga salah," tukas Sardi sambil berjalan menunduk. "Heh, tunggu dulu. Kenapa kita malah kemari? Kita malah semakin jauh dari kaki gunung," seru Sarah saat menyadari bahwa mereka semakin jauh dari jalur pencarian yang seharusnya. "Kok ada sebuah desa, tapi rumah-rumahnya rusak?" gumam Januar saat melihat suatu pemukiman dengan rumah-rumah yang telah hancur. "Sebaiknya kita kembali, Jan. Kita sudah terlalu jauh dari pos," kata Sarah dengan nada cemas. Enggak. Kita nggak boleh kembali sebelum Jody dan Rini ditemukan," tukas Januar sambil mengeluarkan handphonenya. "Sial, gak ada sinyal lagi di sini." "Tapi Jan, rasanya nggak mungkin deh Rini sama Jody pergi ke sana. Mereka pasti masih berada di jalur pendakian," kata Sarah gusar. "Hei, kita sudah jauh dari gunung. Ya udahlah, kita telusuri aja desa itu, kemudian kita pulang," ucap Januar kemudian berlalu. "Jan, tunggu. Kenapa kamu malah ngotot ingin ke desa itu sih? Kita harus kembali," seru Sarah sambil berlari menyusur Januar. Sementara Sardi masih terpaku, belum bergerak mengikuti kedua rekannya itu. Sejenak ia merasakan tubuhnya bergidik nyeri saat melihat pemukiman rusak itu. Sardi sempat melihat sesosok nenek-nenek berkebaya oranye sedang berdiri melihat ke arah mereka. Setelah nenek tersebut tidak terlihat lagi, Sardi pun menyusul Januar dan Sarah. Ia tidak berucap sepatah kata pun karena ia pikir dua rekannya tersebut tidak akan percaya dengan kata-katanya. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di area pemukiman itu. Tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda adanya kehidupan di sana. Hanya rumah-rumah dan bangunan lainnya yang semuanya sudah terbengkalai kosong. Beberapa pohon maupun tanaman menjalar telah mengekspansi rumah-rumah dan bangunan di sana hingga sebagiannya menjadi tidak terlihat. "Aku baru tahu ada desa terbengkalai di sini. Dari gunung memang agak jauh sih. Kita kejauhan pergi hingga melewati hutan tadi. Reruntuhan bangunan kayu di tengah hutan itu sangat membuatku penasaran," ucap Januar sambil menelusuri area di depan rumah-rumah. "Jan, lebih baik kita kembali saja. Mumpung belum malam loh. Aku takut kalau kita kemalaman di sini," kata Sarah setengah merengek. Januar hanya menghela nafasnya mendengar perkataan Sarah yang seperti sedang ketakutan. "Udahlah, kita pastikan dulu kalau Jody dan Rini nggak ada di sini. Setelah itu kita baru balik," tukas Januar. "Oi, Sardi, kamu coba telusuri sisi selatan rumah-rumah ini. Maksudku, sisi kanannya," tambahnya ke Sardi sambil menunjuk ke arah selatan rumah-rumah itu. Tanpa membantah, Sardi segera beranjak menuju bagian selatan.
Sesampainya di depan sebuah gang kecil yang dipenuhi tanaman merambat dan pepohonan kecil, mendadak ia mendengar seperti ada suara erangan halus. Lebih mirip suara orang yang sedang mendengkur, namun intonasinya sangat rendah. Sardi merasa penasaran dengan suara itu. Ia pun mengendap-endap menuju ke arah sumber suara. Namun, ia kemudian menghentikan aksinya. Kemudian mendongak ke atas dan betapa terkejutnya ketika ia melihat hari sudah gelap seperti malam hari. "Hah, ini nggak mungkin. Tadi siang kok tiba-tiba jadi malam gini. Padahal masih 10 pagi," gumam Sardi setelah melihat jam tangannya. Suara erangan yang ia dengar rupanya telah menghilang. Namun, ia merasakan bulu kuduknya merinding. Ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Sesosok seperti nenek-nenek berwajah menyeramkan sedang melihat ke arahnya sembari menjulurkan kedua tangannya yang sangat kurus tinggal tulang, terbungkus kulit dengan jari-jari tangannya yang juga tinggal kulit. Dia hendak menyentuh pundak Sardi. Mendadak, sosok nenek itu mengeluarkan suara tawa yang sangat mengerikan dan melakukan serangan kejutan atau disebut jump scare ya kepada Sardi. Akibatnya, pemuda tersebut tersentak kaget. Ia pun berlari sekencang-kencangnya setelah mendapatkan serangan dari hantu nenek-nenek itu. Karena saat itu gelap, Sardi tidak dapat memastikan kemana ia pergi. Ia terus saja berlari hingga mencapai suatu area lapang yang ditumbuhi oleh ilalang. Di sana ia berhenti kemudian mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Sialan, siapa itu tadi? Setan itu membuatku terpisah dari Sarah dan Januar. Aku nggak tahu jalan kembali. Gelap sekali di sini, gumam Sardi seraya memutar pandangannya. Dirasanya perasaan aneh itu kembali muncul lagi. Perasaan sesaat sebelum hantu nenek-nenek menyerang. Artinya, sosok hantu nenek-nenek ringkih itu mengikutinya sampai padang ilalang. Sardi pun tidak berani untuk menoleh ke belakang, apalagi ia merasakan sentuhan jari jemari di punggungnya. Ia pun dapat memastikan jika itu adalah demit yang sama yang sebelumnya mengganggunya. "Tolong pergi, jangan ganggu aku. Aku sedang berusaha mencari teman-temanku yang hilang. Tolonglah jangan ganggu aku," ucap Sardi sambil merasakan ketakutan yang sangat saat sosok menyeramkan itu ada di belakangnya. Mendadak dari hadapan Sardi muncul sesosok perempuan mengenakan kebaya serba hijau. Perempuan itu masih muda dan berwajah cantik seperti putri raja. Perempuan itu menatap ke arah Sardi sambil tersenyum. Selanjutnya ia mengibaskan tangan kirinya ke arah sosok demit di belakang Sardi. Demit nenek-nenek itu seolah patuh, lantas pergi dan menghilang di kegelapan malam. "Kamu sedang apa di sini, pendatang? Ada yang bisa saya bantu?" ucap perempuan itu sambil menatap ke arah Sardi yang masih ketakutan. Sardi terkejut mendengar perempuan itu menanyainya, bahkan dalam bahasa yang umum ia dengar. Dengan tergagap, ia berkata, "Saya sedang mencari teman-teman saya yang hilang. Mbak ini siapa ya? Kok malam-malam gini ada di sini?" Perempuan itu terkekeh. "Ini bukan malam. Masih siang kok. Cuma ada kekuatan goib yang membuat seolah-olah saat ini sudah malam." "Oh, kamu sedang mencari teman-temanmu ya?" Mereka tidak benar-benar ada di desa ini sih. Mungkin mereka tersasar di rowo goib. Tapi itu nggak masalah. Mereka akan segera ditemukan kok." Sardi tercengang mendengar perkataan perempuan itu. "Ngomong-ngomong, mbak ini siapa ya? Apa mbak penduduk sini?" Sardi menatap penasaran ke arah perempuan itu.
Panggil saja saya Rahayu. Saya memang penduduk desa ini, tapi mungkin saya satu-satunya warga yang bertahan di sini. Desa ini sudah lama ditinggalkan penduduknya karena bala bencana di masa lampau. Oh ya, sebaiknya kita ke rumahku dulu. Kita tunggu kekuatan goib itu hilang, supaya kegelapan ini segera sirna. Kamu pasti tidak tahan dengan situasi di mana siang terang benderang mendadak gelap gulita, kan? Tukas perempuan yang namanya Rahayu itu. Oh ya, masih ingat dengan Rahayu? Ada yang masih penasaran dengannya? Nah, saya munculkan lagi sosok tokoh seperti ini lagi. Sementara kita beralih pada Sarah dan Januar yang sedang kebingungan karena hari mendadak gelap seperti di malam hari. Mereka kelimpungan karena hal tersebut, terutama setelah memeriksa isi tas. Tidak ada alat penerangan selain handphone yang daya baterainya hampir habis. Aku sudah bilang, kita jangan kemari, Jan. Kamu ngotot sih pingin kemari. Sekarang lihat akibatnya. Sarah nampak uring-uringan. Januar hanya mengangkat tangan kirinya sambil berusaha menenangkan Sarah. Kita sedang mencari orang yang hilang. Kemana kita harus cari, Har? Aku hanya berusaha menelusuri tempat yang mungkin Jody dan Rini datangi. Tugasnya. Terus, kamu masih ingin mencari mereka di sini dalam keadaan seperti ini? Gelap lagi. Jan, sedari awal aku udah curiga tempat ini gak beres. Sekarang terbukti kan? Jam menunjukkan masih pagi, tapi kenapa tiba-tiba jadi gelap? Pasti ada yang gak beres sama desa ini. Januar menghela nafasnya. Ia setuju dengan kata-kata Sarah. Dalam hati kecilnya ia merasa menyesal karena telah membawa teman-temannya ke tempat menyeramkan itu. Sekarang ia pun baru teringat Sardi yang beberapa saat lalu ia suruh menelusuri area selatan pemukiman terbengkalai itu. Waduh, gimana dengan Sardi ya? Aku yang membuatnya terpisah dari kita. Aduh, ini masalah baru, ucapnya dengan frustasi. Iya, kamu juga ceroboh kan? Apa sih yang kamu pikirkan? Sarah nampak emosi. Ya sorry lah Sar, sorry banget. Aku juga bingung kenapa harus jadi gini. Januar menepuk jidat. Jan, itu apa sih? Sarah membelalak, melihat ke satu arah di belakang Januar. Apaan sih, Sar? Tanya Januar penasaran sambil perlahan menoleh ke belakang. Sesosok penampakan pocong dengan kedua matanya yang menjulur keluar dan menggantung nampak jelas di area yang dipenuhi semak belukar. Sosok tersebut jelas memperhatikan ke arah Sarah dan Januar. Akhirnya, Sarah dan Januar berlari sekencang-kencangnya menjauhi sosok menyeramkan itu. Mereka pontang-panting berlari tak tentu arah hingga kemudian mereka mencapai suatu bangunan yang disusun dari batu-batu kali yang direkatkan adukan semen, pasir, dan tanah yang dibakar. Bangunan tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter atau lebih sedikit. Bangunan itu terlihat seperti benteng dengan beberapa tangga kayu yang telah lapuk bersandar di sana. Januar dan Sarah nampak celingukan kemudian menatap penasaran ke arah bangunan yang mirip benteng kecil itu. Sar, pocong itu ngikutin kita? Tanya Januar. Kayaknya enggak sih Jan. Tapi itu apa? Sarah kembali terbelalak melihat ke arah sesosok penampakan perempuan berpakaian putih gombrong dengan rambut panjang. Januar dan Sarah pun kembali berlari pontang-panting meninggalkan benteng kecil di mana sosok kuntilanak tersebut berada. Mereka terus berlari hingga akhirnya seseorang menghentikan langkah mereka. Orang itu adalah Pak Rahman yang terlihat seperti sedang terluka. Hal itu nampak terlihat dari pakaiannya yang robek-robek dan berlumuran darah. Kalian berhenti. Bisa bantu saya?
Setelah berkata demikian, Pak Rahman berlutut di atas tanah kemudian roboh ke samping. Januar dan Sarah pun terkejut melihat orang yang baru mereka temui itu jatuh tidak sadarkan diri begitu saja. Mereka berdua saling pandang dan kebingungan. "Menurut kamu, dia manusia bukan? Aku takut banget kalau dia setan," ucap Sarah dengan gemetar. "Ya sama dong, aku juga takut. Tapi siapa tahu dia manusia. Atau mungkin warga sini," tukas Januar sambil perlahan menghampiri tubuh Pak Rahman. "Jika ia benar-benar setan, yang harus kita lakukan hanya bisa lari. Ayolah Sar, aku rasa dia bukan setan seperti yang kita takutkan." Januar berjongkok di depan tubuh Pak Rahman, kemudian memeriksa denyut nadinya. Ia kemudian mengangkat muka, menatap ke arah Sarah. "Kayaknya dia manusia deh. Tapi aneh, bukankah perkampungan ini terbengkelai? Ataukah ada penduduk yang masih bertahan di sini?" Beberapa lama kemudian, setelah Januar dan Sarah memberikan pertolongan semampunya pada Pak Rahman, mereka menunggu di dalam salah satu rumah yang telah ditinggalkan hingga Pak Rahman siuman. "Terima kasih kepada kalian berdua yang telah menolong saya. Kebetulan sekali saya bisa bertemu kalian. Sepertinya kalian para pendaki. Kok bisa di sini? Ngapain?" ujar Pak Rahman. "Anu Pak, kami sedang mencari teman-teman kami yang tersesat." "Oh ya, Bapak warga sini? Ada apa ya Pak? Kok bisa Bapak luka parah kayak gini?" ucap Januar. Pak Rahman tercenung beberapa lama sebelum memulai bicara. Ini sangat tragis. Entah saya harus mengatakan ini atau enggak kepada kalian. Apalagi saya baru bertemu dengan kalian," tukas Pak Rahman tanpa ragu-ragu. Januar dan Sarah saling pandang merasa bingung dengan kata-kata Pak Rahman. "Oh, nggak apa-apa kok Pak. Bapak nggak perlu mengatakan apa-apa. Kami cuma penasaran aja dengan kampung ini. Kok bisa terbengkalai seperti ini ya Pak?" "Bukan hanya kampung ini nak, tapi seluruh desa ini jadi terbengkelai. Oh ya, nama saya Rahman. Dan saya dulu memang pernah tinggal di desa ini. Saat ini saya hanya kebetulan sedang berada di sini saja. Ingin mengingat kembali masa-masa muda dulu tinggal di sini," ucap Pak Rahman sambil menatap Januar dan Sarah bergantian. "Saya Sarah Pak, dia Januar. Saya merasa sangat ingin tahu soal desa ini. Soalnya baru kali ini saya menemukan desa yang benar-benar ditinggalkan hingga kosong begini," ucap Sarah tanpa diminta memperkenalkan diri dan temannya. "Nah, kami juga ingin menelusuri desa ini Pak. Karena belum lama ini kami kehilangan kontak dengan teman kami yang ikut bersama kami melakukan pencarian," timpal Januar. "Kalian sedang mencari teman-teman kalian tapi malah kehilangan satu lagi. Ya berarti kalian ceroboh. Aduh, tunggu saya benar-benar pulih ya. Saya akan membantu kalian menemukan teman-teman kalian," kata Pak Rahman. Tak lama kemudian, setelah Pak Rahman bersama Januar dan Sarah keluar dari rumah kosong itu, melewati gelapnya jalanan desa, mereka menelusuri desa mati itu. Pak Rahman nampaknya memutuskan untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kenapa ia sampai terluka parah. Apa yang diceritakan oleh Pak Rahman serta kelanjutan cerita akan dibeberkan di cerita selanjutnya yang berjudul Para Penghuni Desa Mati bagian kedua. Terima kasih telah membaca cerita dari saya. Oke, jadi ini adalah sequel lanjutan dari
rumah besar di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi ada hubungannya semua ini nanti. Pokoknya ada hubungannya lah sama cerita ini. Nanti saya jadikan playlist biar kalian tahu urutannya. Oke, terima kasih kepada Mas Acep Saipuddin yang sudah menulis cerita ini. Dan kemudian saya juga terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Ya meskipun dalam pembacaan saya agak terbata-bata ya, karena memang hidung saya kayak apa ya, nafas saya agak tersengal-sengal. Mungkin kayak banyak cairan di hidung saya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.